wabarakatuh. Saya dari pribadi dan keluarga mau berangkat ke Turki, mohon doanya dan mudah-mudahan perjalanan kami semua insya Allah kita berniat beribadah ke sana, insya Allah Allah mengijabainya dan Allah selalu melindungi apa yang kita jalankan. Mudah-mudahan dari kami semua berangkat dalam kondisi sehat walafiat, nanti pulang pun dari kondisi sehat walafiat. Kita minta musisatnya Al-Fatihah, barokahnya Al-Fatihah, petunjuk dari Al-Fatihah pulang. Insya Allah perjalanan ini diberikan kelancaran dan agung wisata, mudah-mudahan Allah membuka rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sudah ya, pamit. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Ayo. Ayo tim. Ayo. Selamat, boleh selamat tim. Ayo. Assalamualaikum. Tim. Makan dulu, Jong. Oh iya, Jong. Lihat, Jong. Jajan. Satunya. Nasi, Nasi lauknya. ayam. Masuk ini. Enak ini. Kenderan. Berkat. Sudah pakai itu, San? Hand sanitizer? Makan guys. Makan dulu, Jong. Udah bawa, Dan? Ayam bakar. Nice. Bawa ibunya. Mari kajatan ya. Permisi. Ki apa maksudnya nggak tangan guys sendok ini? Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Kalau ono omongan gini, Val, you and me got married, yes. Yes. Taruh. Ya. Yang berapa? Yo. Nasi dok molor. Cek nasi tu dah, ni lah. Udah di. Tangerang, Banten dengan tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta sendiri akan tempuh dalam waktu 1 jam dan 9 menit dari Jakarta pada ketinggian derajat 32.000 kaki dalam permukaan laut. Nah, pagi ini perwira utama Rio akan menerbangkan pesawat ini menuju Jakarta. Dan cuaca di sepanjang perjalanan menuju Jakarta diramalkan berawan dengan sedikit guncangan-guncangan kecil. Dan cuaca di Jakarta diramalkan hujan pada suatu kita kedatangan nanti. Dan akhir kata, jika ada hal yang dapat menambah kenyamanan Anda dalam penerbangan ini, mohon jangan ragu untuk menghubungi awak kabin kami. Mereka senang dan segera menyampaikan permintaan Anda kepada kami. Selamat datang dalam penerbangan ini. Macak lemes iki.
Roti lo, jajannya di roti. Macam. Jagung. Cilok. Tenot. Pas dek tukur duwe. Sayang. Kita kencing dulu, Cang. Terus sunat. Dan Jan. Loh, ayo sudah sunat belum? Pintu tetap coba. Tiga 353 betul. Nah, salah alamat. 35. Nah, 355. Ini kamarnya para congkes. Nah, ini kamar kita. Berapa tuh sudah? Ngotot tuh ya. Balik. Balik Om Ras. Balik. Nah. Cepat. Lo enggak ada hijau ini. Oh, ini ada hijau nih. Oh, ngono. Nah itu, apa? Om Ras. Oke, kita istirahat dulu di hotel dong. Kita istirahat di Hotel Feb Tangerang. Oh, lampunya mati kabeh. Loh, lampu mati. Waduh. Ya apa sih? Iya. Jelas nih. Kak, iya anu tadi. Oh, kartunya. Oh, cetelep gawe iki ya. Wes. Memang seperti itu toh. Oke. Ini kamarnya kita dong. Buat sementara nanti jam 7 kita ke bandar lagi. Nah, perjalanan ke Istanbul. Ya, Istanbul Mas. Ke Istanbul. Oke, kita lanjut. Kita lihat teman-teman udah siap apa belum. Loh, udah nggak ada. Kan? Nah, jadi ini kita kembali lagi ke. Ini sekarang jam berapa? Sekarang
Sekarang udah jam 6 kurang seperempat. Kita kembali lagi ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melanjutkan perjalanan. Langsung kita ke Istanbul. Dari Soekarno-Hatta Tangerang kita langsung ke Istanbul. Nanti berangkatnya masih jam 9 malam, tapi kalau penerbangan internasional kita standby-nya 4 jam sebelum pemberangkatan. Oke, sampai ketemu di bandara. Oke, kita lanjut perjalanan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta lagi. Parkir kamar. Kita ke pesawat Turki Airlines. Gösteren ikaz ışıkları size yardımcı olacaktır. Şimdi arkanızda da olabilecek en yakın çıkışa ait ikaz ışığını tespit ediniz. Acil tahliye durumunda çıkış işaretlerini ve koridordaki yol gösteren ışıkları takip ederek uçağı terk ediniz. Uçağı terk ederken hızlı tahliyeyi sağlamak için başınızı, yüksek topuklu ayakkabınızı ve üzerinizdeki bütün sivri cisimleri bırakınız. Can yeleğinizi koltuğunuzun gösterilen yerinde bırakırsınız. Pesawat kan nggak apa-apa, nggak diturunin. Di mana? Lalu kok tekan ini? Loh, dalam kok tekan di Soroan? Dalam kok tekan di Soroan? Tinggal. Terus mana ya opo? Lo, laporan aja sih. Tasnya dibongkari. Bongkar sih, Ini paspornya Izan sama siapa? Raha. Nggak tahu kemana. Terakhir masuk pesawat kan diperiksa. Kamu masuk pesawat kan diperiksa. Kenapa, Mak? Iya kan aku gendong Isa.
Ini tak putrinya, tapi tak jadi kayak sapa-sapa. Kan tekan. Di salsanya, salsa gak boleh anu sapa. Masuk no tas. Masuk no tas. Tas. Biar enggak lupa nanti. Kita kita gak salah. Heeh. Tono, anun, balikin. Sembarangan kene aniki. Lek sik negarane yang kelangan terus katene nanti. Mulai gak iso, metu gak iso. Sore cilik. Lek dilebokno mama tak lebokno tas kabeh pisan. Rasane lho, nek iki kawan. Jadi kalau ini saya tas tas balik naik. Tok naik. Kita tunggu Mustafa dulu. Lah Mustafa nek ndi? Kamu samain sama kayaknya disuruh tolong kamu Mustafa. Satu dulu. Aku gak nasa pesawatnya. Boleh. Ayo. Mbak sama ini dulu ya, Kak. Sama saya. Mang anu piro? Meja piro? Kursi. Ketemu. Oh, alhamdulillah ketemu. Pak, suwun Pak. Ketemu nih di jarene. Kabin. Kabin. Kabin dhuwur mama. Berarti buka lagi. Sekarang nyimpen paspornya di ini ya. Di bawah masing-masing, nanti keluar saya minta ya. Nanti keluarnya sampai di sini. Nanti diserano. Oke, alhamdulillah ketemu. Lanjut. Berarti bener kan? Ya. Paspor sekalian. Pastor Rafisa. Ini dimasukin paspor sekalian. Ini saya ikut apa? Biar nggak ditanyakan lagi. Di bandara kemarin ditanyakan. Saya tahu itu loh. Ada tekuk kene apa pertama? Apa? Cirebon paspor. Ini aja Mbak. Iya. Jadi gini aja. Izan kak. Nah. Oke, udah ketemu alhamdulillah paspornya. Ternyata ketinggalan di kabin pesawat Mas Yan. Masih gelap Bapak. Iya kah? Subuh. Ya. Kurang lebih jam 7.30 jadi terang lagi. Acara kita pertama jadi kita makan. Ya. Ternyata Bapak sekalian, Turki sekarang ada lockdown. Ya. Tidak boleh makan di restoran. Restoran semua tutup. Kafe semua tutup. Di pinggiran. Makannya Anda percaya atau tidak? Kadang-kadang kita makan di mobil. Kadang-kadang aku cari tempat yang kita bisa makan. Ada tempat yang aku kenal orangnya. Misalnya ada tempat yang teman aku atau ada toko-toko yang kita bisa makan. Kita cari, berarti nggak bisa makan di restoran. Kadang-kadang di mobil, kadang-kadang gimana? Warteg semua tutup. Kalau itu di laut itu Di laut nggak bisa juga. bisa Ya. kalau Semua restoran, kafe ada aturannya take away saja, take away atau bisa ambil sendiri maksudnya. Dan di mobil atau di rumah-rumah aja. Di Turki tidak boleh. Bukan di Istanbul aja, semua toko seluruh Turki semua begini Bapak. Turki sekarang kondisinya gini, 3 hari full lockdown. 3 hari apa? Dua hari maaf. Hari Sabtu, hari Minggu.
kecuali wisatawan, kecuali orang turis, orang Turki tidak boleh keluar dari rumah. Tidak boleh. Di denda 3.500 lira. Kalau turis bisa. Turis bisa. Turis kalau ada apa-apa. Kalau ada izinnya aku udah dapat. Kita udah dapat izin. Berarti jangan jalan sendiri. Kalau polisi lihat Anda jalan sendiri, mereka langsung minta paspor dan mereka tanya di mana izinnya. Ya. Tolong jangan jalan sendiri aja ya. Atau kalau melakukan dewi-dewi ya. Ya, ini yang penting Bapak sekalian. Itu aturannya hari Sabtu dan hari Minggu. Hari biasa hari dari Minggu hari sampai malam Jumat Bebas. Bebas, tapi untuk orang Turki dilarang lagi. Dilarangnya gimana? Mulai jam 9 malam sampai jam 5 pagi dilarang keluar. Ya, untuk orang Turki. Untuk wisatawan bebas juga. Berarti tidak ada aturan untuk orang turis orang Turki turis bebas kalau ada izinnya. Ya, izinnya udah dapat. Udah sholat belum? Belum. Oke. Nanti hari ini hari Jumat kan? Di mana? Masjid. Hagia Sophia. Hagia Sophia ya. Hagia Sophia mungkin Anda udah tahu ya, baru merubah jadi balik lagi masjid. Ya. Hampir 600 tahun digunakan sebagai 900 tahun digunakan sebagai gereja, terus hampir 500 tahun masjid, terus 100 tahun digunakan sebagai museum, balik lagi jadi tahun baru ini balik lagi jadi masjid lagi ya. Alhamdulillah. Terus tapi bukan Hagia Sophia saja, Anda bisa sholat di Masjid Biru atau masjid, karena semua berdekatan, semua daerah yang dipanggil Sultan Ahmed area, daerah Sultan Ahmed. By the way Bapak sekalian, ngomong-ngomong, ada aturan yang untuk orang Turki maupun orang wisatawan atau turis tidak boleh jalan tanpa masker Bapak sekalian. Didenda walaupun orang Turki atau wisatawan didenda 1.500 lira. Kalau Anda jalan di luar tanpa masker, polisi lihat langsung didenda orangnya 1.500 lira. Termasuk apa udah kupasan tapi dengar kan? Registrasi. Ya, ini penting Bapak sekalian. Jangan jalan tanpa masker, jangan buka lagi. Ya. Untuk merokok atau untuk makan sesuatu harus, kalau polisi lihat langsung denda, walaupun orang Turki maupun orang wisatawan atau turis langsung didenda 1.500 lira. Oke, ini yang penting. Yang baik, ternyata tidak disarankan sholat di tempat yang ramai hari Jumat, tapi tolong jaga kesehatan, protokol kesehatan harus jaga distance, social distance. Ini yang penting. Walaupun Turki lebih aman daripada negara yang seperti Eropa, tapi masih ada orang yang, misalnya hari ini hampir 6.500 kasus yang baru. Kemarin 150 orang meninggal dunia, setiap hari kurang lebih gini. Tapi setiap hari turun lagi. Itu yang bikin Turki lebih aman daripada negara yang lain. Tapi untuk kita nggak terlalu bahaya, karena tempat yang kita jalan biasanya sepi Bapak sekalian. Karena museum atau walaupun museum, sebagian museum tutup, sebagian udah dibuka. Museum yang kita jalan biasanya sepi karena turis yang datang dari Eropa sangat dikit Bapak sekalian, hampir nol, nggak ada yang dari Eropa. Sebagian dari negara Latin, sebagian dari Asia aja. Walaupun Asia, orang Indonesia dan beberapa orang negara Arab saja. Singapura, Malaysia tidak ada di Turki sekarang. Semua yang turis Indonesia, beberapa negara Arab saja, ya negara Latin aja juga. Berarti perjalanan kita insya Allah mudah-mudahan jadi lancar dan lebih aman insya Allah. Dan hari ini acara kita sampai makan siang, jadi di Istanbul. Sampai makan siang selesai, habis makan siang selesai kita langsung ke kota Bursa. Tapi kota Bursa acara kita
kita naik cable car. Ya, cable car untuk main salju. Besok Bapak sekalian, besok. Oleh karena itu, jadi Anda punya waktu untuk siapkan baju sendiri yang hangat dan sarung tangan. Tolong jangan lupa bawa sarung tangan, sepatu kalau ada boots seperti yang aku punya. Jadi baik pakai itu. Kalau tidak ada gak apa-apa karena kita sebentar jadi di Istanbul kita main salju Bapak. Saljunya baru cair di Istanbul. Ternyata 2 hari yang lalu tebal di sini juga. Di Istanbul walaupun Istanbul udah cair, masih ada sisa dikit-dikit saja. Tapi besok saljunya tebal dan bagus. Yang bagus selalu ada di kota Uludağ Bapak sekalian. Hampir 2 km kita naik, tingginya 1200 meter dari muka laut, dan kita naik dengan cable car. Aku kasih waktu untuk main salju. Makan siang besok jadi di bis Bapak sekalian. Besok karena tidak ada tempat yang kita makan, yang berarti kadang-kadang kita makan di mobil, di tempat yang misalnya hari lusa kita makan di restoran. Karena on the way kalau ada rest area bisa dimakan, tapi di kota semua ditutup, nggak bisa makan lagi. Aku bagi air bahasa Turki su Bapak sekalian. Ya, aku bagi 2 kali, satu yang pagi, satu yang malam. Jadi artinya apa? Susu kan 2 kali. Aku bercanda aja. Wah, Cuma air aja yang dikasih no. Maksudnya? Cuma air aja yang dikasih no. Ya mintanya apa? Korek jauh. betul. Pecel di Indonesia. Di Indonesia aja. Ya di semua tur gini Bu. Maksudnya apa? Minta apa? Minta apanya? Nggak ada. Udah banyak. Ya. Pokoknya mudah-mudahan nanti buka semua. Air gratis. Air. Su bahasa Turki ini su. Tadi video loro susu. Susu artinya su. Lagi bercanda. Su 2 kali jadi susu kan? Susu. Su ini air. Makasih Pak. Sama-sama. Syukran bahasa Arab bukan bahasa Turki. Oh, kalau makasih Turki. Atur nuhun. Hatur nuhun Indonesia. Sunda. Thank you, Mas. Asini ya. Selat yang disebut Bosphorus. Selat Bosphorus memisahkan Turki dari Eropa dan Asia hampir 32 km dari utara ke selatan. Tapi di antara Eropa dan Asia atau di Selat Bosphorus maksudnya ada 2 laut. Selat Bosphorus menghubungkan 2 laut yang di Turki utara, ada Black Sea, Laut Hitam, menghubungkan sama Laut Marmara yang di depan kelihatan mungkin. Marmara itu 32 km Selat Bosphorus menghubungkan sama Laut Marmara. Marmara artinya marmer. Ya, marmer ternyata itu kata bahasa Romawi artinya marmer, maksudnya Marmara. Bukan marah-marah ya, marmar, Marmara. Ya, di belakang kota itu. Nah, kita naik ke atas.
Dersten gelmiş bırakmış. Gel bakayım lan. Ajang. Ada tahu bro? Ini parkir di sembarang. Nerede şimdi bu? Burası neydi abi? Tavukhane. 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 155. Öyle. Bunlar da yanlış ya. Bu şekilde burası çıkıyor. Hani en azından bari şuraya falan bir yanaşsaydın, bir de saksı var o tarafında. Zaten satılık çarptım. Tamam işte ben de onu diyorum. Neyse baba hadi. Yok. Ne kadar güzel muhabbet. Enak. Gak cukup sih. Cukup. Belakang kan ada. Tuh. Tapi ada air di sini. Oh, ada airnya di gini. Foto-foto ya namanya. Lu ngawuran di gini. Siapa yang cuma tegas lah. Bel, di sini. Sambalnya sini, airnya sini. Beli sini, airnya sini. Mas. Begini kamu bareng keluarga kok. Mama ikut tujuannya. Indonesia punya ya? Siapa yang masak? Orang Indonesia? Nanti tak rasanya nggak bodoh. Udah. Ketemu tomat. Belum. Belum. Tereng. Kurang nih. For. Thank you. Telu. Di sini For again. Oke. Sempet lagi. Adik-adik. For. Kini mas? Iya. Kini nih, di kini nih. Dinar barang. Itu ya Mas ya. Apa sayang? Minta HP. Di sini HP-nya itu Uya nggak punya anu. tomat itu mesti loh. Di sini nggak bisa semuanya, nggak bisa pakai HP. Nggak bisa, mama juga nggak bisa. Ingat yo, mama tujuannya mama tak ajak ke Turki itu biayanya sudah keluar banyak. Terus sing ke Arta Pak Bisri di swab tidak lolos, nah itu mama wis uangnya biayanya wis hilang. Terus di sini tuh tujuannya bukan untuk dolin-dolin, satu untuk ibadah, kamu biar mengenal, biar tahu pumpung mama rezeki Allah memberi berlimpah-limpah. Ayo mama dijak, nah Rasulullah di sini, sahabat-sahabatnya Rasulullah itu peninggalannya kayak apa, terus situsnya kayak apa, nanti kamu tahu. Itu tujuannya mama, biar kamu tahu. Terus satu duanya lah ambil bilin-bilin biar tahu negara lain. Siapa belum dapat? Ini 3.
Iya bawa lagi. 4. 3 lah wis iki Zan pras aku timbang wis jatuh. Setiap makan mesti ono tomat. Di sini nanti kamu ketemu tomat di kotak-kotak. Mati muni kok ngene, Mas. Anak sama. Sopo sing kek mangan ku? Bakule dek kene gak ro. Kirek dicoba rasane timun iku padha enggak? Sama. Sekarang ini. Ndek katuken. Timune katu. Nyediin dulu lah, enggak prek kayak gitu. Ya kok sopo-sopo. Pokoknya 5 berarti 25 put. Ya iku wis. Apa? Sudah. Wis sudah. KP 25 wekmu KP. 8, Urunge bantal ke oleh-oleh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27. Ya gak apa-apa wis. Masuk no. Nah, ini aku. Yang kuda ini ada lagi. 27, Kurang siji. 5. Koleno siji kas. Kurang siji. 6, One more. Kurang siji. One more. Apa enggak? kuat. Kuat apa enggak? Kuat. Kuat lah. Oke guys, sistemnya perjalanan kita nanti semua objek wisata aku kasih terangan, aku berbicara tentang sejarahnya, tempatnya gimana. Terus baru aku kasih waktu untuk foto. Jangan langsung bubar ya. Dan ya jangan jauh-jauh juga karena ada polisi, kadang-kadang mereka minta paspor dan mereka periksa juga. Oke, ini tempatnya ini apa? Tempat pacuan kuda. Aku jelasin di sini. Kita sekarang di sini. Ya. Tempat pacuan kuda. Sini. Bentuknya seperti huruf U. Ini. Semua kuda gladiator, aktivitas semua. Jadi di sini zaman Romawi, Bapak sekalian. Zaman Romawi bentuknya seperti huruf U gini. Tapi tempat duduknya udah hancur. Kapasitasnya hampir 150.000 orang bisa masuk ke sini. Ini kota kuno. Posisinya di sini seperti huruf O. Di utara di sini ada pelabuhan alami Selat Bosforus. Nanti kita naik kapal ya di Selat Bosforus. Terus di sini atau di sana ada Laut Marmara. Laut Marmara. Kita berarti ujungnya semenanjung. Kota kuno dan disebut Konstantinopel, letaknya di ujung semenanjung. Ya gini. Ya. Zaman kuno, zaman Romawi, ada istana Romawi dibangun sebelah kiri. Tapi setelah orang Turki menakluk Istanbul yang dipimpin oleh Fatih Sultan Mehmet, mereka bangun banyak bangunan yang ganti dengan bangunan yang Islam. Seperti apa? Masjid Biru. Berarti di bawah runtuhannya masih ada peninggalan apa namanya istana-istana Romawi. Tapi orang Turki bangun Masjid Biru abad 6 ini. Terus ada istana yang dibangun zaman Utsmani juga, kecuali di tengah. Berarti kalau digali di bawah masih ada peninggalan Romawi, pas ada zaman Romawi di bawah. Ya misalnya ini dari zaman dibangun, ya tiang ini dibangun di Mesir. Mesir namanya obelisk. Obelisk itu artinya batu yang berdiri.
dipindahin dari Mesir ke sini. Tapi ini dibangun 1500 tahun sebelum Masehi di Mesir. Dipindahin dari Mesir ke sini abad 3 ke sini. Berarti salah satu artefak yang paling lama di Istanbul, hampir 3500 tahun yang lalu dibangun di Mesir. Ini namanya apa? Obelisk. Ya. Terbuat dari batu yang masif, batu apa? Granit, bukan marmer ya, lebih keras, lebih berat daripada marmer. Bisa lihat ada hieroglif tulisan Mesir kuno, tulisannya atau huruf-huruf. Artinya apa? Seperti gambar-gambar, tapi artinya selamat datang orang Indonesia. Betul nggak? Selamat datang orang Indonesia. Aku bercanda loh. Ya, itu ternyata ini puji-pujian apa Tutmosis, karena dibangun zaman Tutmosis di Mesir 1500 tahun sebelum Masehi, dipindahin dengan kapal dari Mesir ke sini. Kapal. Ya, di bawah masih ada gambar-gambar yang gambar timbul Kaisar Romawi, dia kasih hadiah untuk untuk gladiator kalau menang dikasih hadiah langsung dari Kaisar yang duduk di sebelah kiri dulu. Sekarang ada masjid. Yang lain ada artefak yang lain. Ini ular. Kepalanya ada 3 ular yang keliling ya. Ini terus mendukung satu mangkok yang isinya ada rempah-rempah. Dibawain dari Yunani, dari Apollo Temple. Mungkin Anda tahu ada film yang Sparta perang sama siapa? Sama Parsi kan? Parsi. Orang Sparta, 200 Sparta kan? Ya. 200 Sparta atau orang Sparta setelah menang, mereka kumpul semua sesuatu yang tajam atau yang semua senjatanya dikumpul dan dicairkan, dan mereka bangun 3 ular ini di depan kuil Apollo di Yunani. Tapi zaman Romawi, orang Kaisar Romawi, untuk menghiasi daerah sini mereka bawain ularnya dari Yunani ke sini. Aslinya dari Yunani. Itu juga dibangun zaman Romawi Kaisar yang ini ditutupi dengan metal emas. Perang Salib waktu menguasai Istanbul abad 12, mereka ambil barang-barang yang berharga, mereka ambil dari Istanbul juga. Perang Salib. Ya, perang Salib. Nanti kita kumpul di sini, yang mau foto-foto silakan. Foto-fotonya bebas. Foto-foto. Ayo. Ini kita kawal. Mas Dinar. Kita foto wedding dulu. Misalnya sekalian kesini, intinya sekalian weddingnya Putri sama Raha. Morning, custom photo, all family. Ayo. Misteri var, misteri. Muhammed. Hello. Ya. Ayo cepetan. Merhaba. Hello. Ya. Iki. Kiko bintang mau? This is more color inside. Madam. Yang mana? Come this more color inside. King. Oh iya. Lu ini kilo kayak kenang-kenangan. Viking.
untuk penghangat telinga. Iki iya, lho, enak, Rek. bahas soal telinga. Iki lho digawe kenang-kenangan gini-gini iki lho. Telingane bodol gak apa-apa. Ada juga Bu. Ah? Di pusat tempat selfie ada juga. Ada ya? Untuk di sini maksud aku. Hah? Enggak usah. Terserah kalau mau di sini. Terserah. Iki ya? Koplong ini ya? 180. 180. 180 lira. Oh, 180 lira. 180 lira. Lo kok larang temen? Primitif. Piro? Totalan penaan dhisik. Only 100, okay? Only 100, okay? No, I make for discount 150. 30 lira discount. But more. 113. No, it's 150. 30 lira, good. But 150 lira. Yo. lira. Satu sae. 100 only, okay? 100. Oh, No, wis- this one we can take also 130. Wis mbok kang ngomong apa iku kah? 130, okay? Yo, no, we can take this one. 20 lira is normal. Oh alah, lek beli dua gak apa-apa, lek beli. Enggak, untuk ke situ kok. For YouTube. Yes. Oh yes. YouTube from Indonesia. Ada DP nih. Ning Siti Nampi. Di situ nanti. You should subscribe. YouTube. YouTube. You should subscribe, okay? Suprek. Buat ginian. Iya, biar kamu nggak dingin kok lamanya. Untuk kesahabatan dengan Kesultanan Utsmani dibangun di Jerman dan setelah di sana dipindahkan ke Turki dan dibangun lagi sini. Dipotong di sana dan di-assemble. Mati ya? Sekarang di Perang Dunia I untuk kesahabatan di antara ya kawasan orang Turki dengan orang Jerman. Ini makamnya Sultan Ahmed yang bangun masjid yang di belakang. Sultan Ahmed, guys. Abad 17 masjid ini dibangun oleh Sultan Ahmed. Makamnya di dalam sini. Tapi makamnya bukan Sultan sendiri saja, banyak yang anaknya, cucunya, yang ya, semua keluarganya. Hampir 36 makam di sini. Kızı anak perempuan, oğlu laki-laki. Sultan Ahmed Han, Sultan Ahmed yang bangun masjid ini. Masjid biru dipanggil Sultan Ahmed Cami, Bapak sekalian. Turkish tidak dipanggil Masjid Biru. Masjid Biru biasanya orang turis asing mereka panggil Masjid Biru. Ya, orang Turki panggil Sultan Ahmed Cami. Intinya ini makam nggak dibuat ibadah. Ya ini tempatnya bagus, foto-foto Masjid Biru. Yang paling bagus dia lagi. Tuh. Tutup itu sekarang. Bapak ditutup. Oke, kita lihat ya. Ini dua kamera ini gitu. Satu buat ini, satu buat saya. Jagung tumbas. Tumbas jagung. Tumbas. Tutut ta. Lanang pokok. Jagung. Tumbas napa, Bu? Baru normal. Tak pantes ya. Mana yang jual jagung?
Boleh. Lalu apa kok boleh? Mana yang jual jagung? Ini Raji. Berapa? 5 lira. Berapa lira? 5 lira. 5 lira satu. 5 lira. Ayo. 5 lira. 1, 2. Yang rebus ada nggak? No ready. No ready. Masih itu. How many? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau beli berapa? Kok iso bosone? Gak bisa bahasa Inggris. Mau beli 5. Mana? 5. Come here. Come here. Come. Before small. Semut. Semut, asap. Ini pegang. Yang benar. Medium. Yes. Video. Yes. Yes. Large, yes. Ya. X large, which one? Satu lagi. Isiku tugel-tugel ledeng. X large. Oke. Ya sudah. Third. 3. 4. 5. 5. 5. Susuk selawi. Finish. Ini. Hah? Iya. 25. Ya. Ini loh. 25. Ya. 1 second. Oh, icol sih. Boleh jalan. Ya Allah. Oh, kena susu. Buat deh yo. Rosi yo. Ini yo. Ya. Pegang yang Yes. 25. Oke. Salt. Apa Oh, ya. itu? Aduh. Oh, saus. Oh, Micin. Michi. micin. Oke, Name is Michi. Ya wes, sakar wes. Finish. Wes. Terima kasih. Oke. Roti. Roti. Keju, coklat. Sakit gigi kalau makan roti. Ya awas, kucingnya rek kok mulai rek. Iya. Iya, kucingnya dek ini loh, api-api ya. Bersih-bersih. Ngiri. Bilang bos. Tak kok iki lho naruh wasik nak. Nyanyi. Oh, nyanyi. Minum jus. Mau. Boleh. Bunlardan gelse iyi olur ya işte. Allah'ın izniyle geliyorlar. Karena di Turki operasi transplantasi rambut ditaruh dipindahin dari belakang ke depan. Di sini Turki transplantasi. Apa? Pindah rambut. Ya, pindah rambut. Karena Pindah rambut. Ya, sik. berapa harganya Bu? 60 dapat Yang baik beli di pasar-pasar. Iya, nggak tahu. Pasar, Pokoknya oke. kelihatan bagus aku. Tapi bisa di ya bursa ada juga. Pasar bisa di apa? Oke. Pak Mustafa. Mama, come inside this beautiful shop. Apa Mama. tuh? Mama, Buang Mama. aja di mana tempatku? Mama dipanggil Mama. come have a look. This beautiful shop. Wes aku kabotan. Have a look. Ora sing nggawa jang. Kayak iso nggowo abot. Oh, we got Arturo. Wes habis tuh kuat. Oh, no. Wes ah. Lari-lari. Tapi kalau grup ada waktu, ini tergantung waktunya Bu, acaranya. 50.000. Kopi-kopi sarung tangga.
Apa itu apa? 50.000. Oh, iya. 50.000. Indonesia ya. Berarti akeh dek ini lebih 1 sampai. Mangan aku rupiah. Maksudnya pengunjungnya itu lebih banyak Indonesia. Mas Ra, masker mas. Masker. Anak polisi loh. Ayo mari mangan tutup. Di sniper kan. Lap. Oke guys, ada terangkan dikit aja. Oke, sekarang kita di depan pintu Topkapı. Topkapı itu artinya pintu meriam. Karena dibangun oleh Fatih Sultan Mehmet. Ya, waktu Fatih Sultan Mehmet sebelum menakluk Istanbul, dia suruh bangun meriam yang paling besar di dunia untuk menembus bentengnya yang tebal-tebal. Nanti kita lihat. Terus di depan Topkapı ada Hagia Sophia. Nanti kita sholat di sini. Sebelumnya di masjid, orang Turki biasanya sholat di tempat yang kecil di sini saja. Tapi setelah dibuka lagi dari pemerintah kita jadi Masjid Agung dan digunakan sebagai masjid mulai tahun ini. Sebelumnya apa? Sebelumnya museum saja. Museum itu artinya tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah untuk orang Kristen juga. Karena fungsinya ternyata gereja, dibangun sebagai gereja. Setelah Turki Istanbul jatuh tangan tentara Islam dari Fatih Sultan Mehmet, baru mereka bangun simbol-simbol agama Islam seperti menara, mihrab, dan semua 1900 tahun digunakan sebagai masjid. Sebelumnya zaman Romawi 900 tahun jadi pusat kekristianan, jadi gereja pasukan digunakan sebagai gereja. Zaman Romawi 532 pada tahun 532 dibangun zaman Justinianus, Kaisar Justinian. Terus di depan ada Masjid Biru, tapi Masjid Biru Bapak sekalian ini 1000 tahun setelah Hagia Sophia dibangun di tempat ini. Ya kelihatannya orang Indonesia atau orang Turki juga mereka pikir ini katanya lebih bagus, tapi pasti lebih bagus karena teknologinya 1000 tahun. Jadi lebih awal sini, teknologinya lebih tua. Terus ini bangunan yang paling besar di gereja yang paling besar di dunia waktu dibangun waktu zaman Romawi. Sudah ada tumpahnya begini. Nanti setelah Topkapı kita sholat di sini. Oke. Kita masuk ini boleh bawa ini ya? Yang baik habisin ini. Oh, udah habisin dulu. Atau gimana? Habisin minumannya, taruh makanannya di dalam. Boleh ngerekam. Boleh tapi maksudnya jadi waktu security atau checkpoint. Yang baik habisin minumannya aja. Nampaknya mana? Air pras, damtek no pras. Sampai deh ini. Sedikit. Sebentar aku jelasin keterangan dulu ya.
Ya, guys, nama istana ini Topkapı, Pintu Meriam. Pintu Meriam yang bangun siapa pertama? Fatih Sultan Mehmet, yang pahlawan Turki yang menakluk Istanbul ya, pada tahun 1453 jatuh tangan tentara Islam. Terus 10 tahun kemudian Fatih Sultan Mehmet suruh bangun satu istana di sini karena tempatnya atau lokasi sangat strategis, bisa mengkontrolkan Laut Marmara di sebelah kanan, di belakang Selat Bosphorus dan pelabuhan alami di ujungnya semenanjung. Terus dibangun di atas 75 hektar, berarti 750.000 meter persegi kayak sini. Salah satu paling besar istana di dunia. Ya. Terdiri 3 bagian, 3 halaman. Halaman yang pertama dipotong dari pintu ini untuk orang umum waktu itu bisa masuk. Tapi setelah pintu ini mulai yang di tengah daerah sini atau halaman kedua khusus untuk upacara atau khusus untuk bangunan-bangunan semua dibangun untuk yang resmi, kantor resmi misalnya sebelah kan ada istana, terus di depan ada ya di depan ada salah satu paling besar dapur di dunia di sini. Lihat ada cerobong-cerobong ini. Karena 1000 pemasak masak untuk 4000 penduduk di sini. 1000 pemasak berarti setiap 4 orang punya satu pemasak. 1000 pemasak mereka masak, terus masakan semua makanan dipindahin ke harem Bapak Sekalian. Harem itu tempat yang khusus dibangun untuk selir, untuk anak, untuk kebiri juga ya anak sultan semua hidup di bagian harem. Ada film juga kan, film mungkin Anda pernah lihat film Turki yang kaitannya Sultan Sulaiman. Ya. Terus parlemen di sini ada parlemen Bapak sekalian. Parlemen dikumpul 3 kali seminggu, biasanya sebelum sholat. Terus di sini ada di bawah menara ini ada tempat parlemen kumpul. Terus Sultan kadang-kadang dengar gak ikut pertemuan, tapi dia dengar dari belakang dinding yang di bagian harem. Kalau dia mau dibongkar di pertemuan itu, dia pukul jendelanya dan mereka bongkar. Itu memisahkan satu dinding dari harem ke parlemen. Setelah pintu ini ada bagian yang lain. Jadi semua acara seperti upacara seperti sunat, jenazah, menikah semua jadi bagian ini. 10.000 orang bisa berdiri di sini dan acaranya biasanya terjadi di depan pintu ini dan di antara pilar-pilar. Sultan duduk di takhta yang terbuat dari emas, 250 kilo emas. Nanti kita lihat kalau nggak tutup, Anda bisa lihat, dan hiasnya dengan batu-batu yang berharga seperti yang hijau, zumrud, emerald, maksudnya yakut dan intan, ya bintang juga semua dipakai. Walaupun Turki, Turki tidak pernah dijajah, tapi Turki sendiri menjajah banyak negara-negara. Oleh karena itu emasnya, batu yang berharga diambil dari negara yang lain ke sini. Mereka masak apa di dapur? Pecel lele, nasi uduk. Let's go. Itu apa itu, Pak? Ini penampungan air. Tapi dibangun masanya beda, itu dari zaman Romawi. Sebelum orang Turki bangun istana ini, mereka bangun satu tempat karena susah dapat air di sini. Karena sumur airnya dikumpul di bawah penampungan air ini. Sekarang kita di atap, di atas, di bawah ada air. Besar nih sistem. And then Sultan posisi takhta yang terbuat dari 250 kilo takhta yang terbuat dari emas, posisinya di sini. Tapi hari raja, hari biasa ada tiang dan ada bendera yang simbolisasi jihad perang untuk Islam.
warnanya hijau, ada ayat-ayat ditulis di bendera itu namanya sanjak. Tempat sanjak ini. Terus ya semua upacaranya dari sini dan Sultan ada gambarnya kalau diangkat ya. Semua orangnya dan gajinya pasukan yang dipanggil Yeniçeri khusus pasukan yang melindungi Sultan, namanya Yeniçeri bodyguard maksudnya. Mereka tidak boleh menikah, terus harus orangnya jadi gede yang besar dan latihan dan orangnya sangat dekat sama Sultan. Terus Yeniçeri biasanya dipilih dari anak keluarga kekristianan atau keluarga non muslim, bukan muslim. Itu ada banyak alasan kenapa begitu. Oke, kita akan lewat bagian ketiga atau halaman ketiga. Anda bisa lihat tahtanya dan sesuatu yang sangat penting di sini. Nanti aku ini mangkat. Api unggun. Istana. Oke. Los. Bangun nih lo los. Ya guys, kalau Anda baca sejarah Islam yang Utsmani, sering Anda dengar atau baca Sultan yang membunuh saudara sendiri, Sultan yang membunuh anaknya, Sultan yang membunuh dari ibunya. Kenapa? Untuk dapat takhta atau untuk dapat kekuasaan. Walaupun orangnya Muslim, tapi setelah mulai dari Fatih Sultan Mehmed buat kanon, buat aturan, anak Sultan punya hak bisa membunuh saudara yang lain. Terus di istana selalu ada gosip, selalu ada merebut mereka, ada debat. Oleh karena itu kadang-kadang Anda bisa ketemu kerang air gini, itu fungsinya kelihatan untuk dekorasi, tapi latar belakangnya untuk keamanan. Kalau Sultan berbicara, Sultan atau anak Sultan berbicara sesuatu yang rahasia, mereka buka keran air supaya orang yang lain tidak bisa dengar. Terus di dalam ada takhtanya yang aku menyebut dulu, takhtanya terbuat 250 kilo di dalam, terbuat dari emas. Sebentar, apa namanya? Aku lupa sih. Orang yang pelayanan biasanya dipilih dari orang yang bisa tulis supaya tidak diceritain orang yang lain. Bisu dan tulis supaya oke, kita masuk dan aku tunggu di luar. Silakan. Ya, kasihkan masuk yuk. Kamu apa? Wih. Kursi Ilham, kursi kambing Ilham. Laptop. Iya mas. Jelas seperti ini. Kerannya jauh dulu. Atur kamu nama. Lampu keran. Mana kabin sing situ? Iyalah. Lah cari kabin sing situ. Oke. Ya, benar-benar aku tangga. Ini tempat yang sangat penting untuk orang Islam, karena isinya ada peninggalan Rasulullah SAW. Nanti mungkin di dalam tidak boleh foto, tidak boleh rekam video juga. Ini yang penting, security langsung ambil fotonya, kameranya maksudnya. Nanti Anda bisa lihat selain agama Islam ada peninggalan agama yang lain juga seperti Yahudi dan Kristen juga. Misalnya ini tangganya Baptis yang Yohanes Pembaptis.
itu yang mukanya juga, tapi tulangnya saja. Tapak kaki Muhammad Rasulullah, ini yang segelnya Muhammad Rasulullah. Penutupan Hajarul Aswad, tapi pakaian yang atau apa namanya, cover dengan emas waktu itu. Ini isinya ada waktu itu terbuat dari emas. Ada waktu itu ada baju Muhammad Rasulullah juga. Rambutnya atau jenggotnya Muhammad Rasulullah di dalam ini bisa lihat ada satu dua. Terus pedang-pedang yang apa namanya, kekhalifahan atau Muhammad Rasulullah ada di sini juga. Misalnya Abu Bakar Siddiq, terus Ali juga, Khalifah Ali dan sahabat-sahabat. Ini misalnya Ali, tapi ini bukan sekarang nggak ada di sini. Jubah Fatimah, pintu Ka'bah, dan ini tongkat Musa, tongkat Musa yang memisahkan Laut Merah. Kenapa semua di sini Bapak sekalian? Mungkin tanya, karena semua kebanyakan diambil dari Mesir. Waktu Mesir ditaklukkan dari tentara Utsmani, semua barang-barang yang suci langsung dikasih Sultan Selim, Sultan Yavuz. Dan setelah itu ada aturan gini, siapa yang pegang barang-barang suci jadi khalifah. Kekhalifahan lewat dari orang Arab Abbasi ke orang Turki. Sejak saat itu Turki ada kekhalifahan sampai ke Mustafa Kemal Atatürk. Kekhalifahan dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk, terus Turki jadi republik. Ada masuk dari sini dan keluar sebelah sana. Nanti setelah keluar kita foto di bawah, terus kita antri di depan Hagia Sophia karena hari ini hari Jumat dan jadi ramai. Mungkin antrinya panjang. Aku tunggu di luar, terus kita langsung ke Hagia Sophia. Oke, silakan. Guide gak boleh masuk, by the way. Guide tidak boleh jelasin juga. Ya, kamera tidak boleh. Kamera walaupun pegang boleh, pegang bawa, tapi tidak boleh rekam.
Dia tuh kok Dewi tak lah. Modun. Ya Allah, kayak mochi biar nih. Ayo coba bangun. Ayo coba bangun. Ayo tangi. Ngelama bisa yuk, ngelama tiba ayo. Kode kan. Cakar gue. Makanya apa jangan kode. Kode. Macan. Kalau gak mau sholat bisa masuk dan foto-foto baru kita jalan. Boleh ayo. Ya. Kayak menurut aku mau sholat sekarang pada najis semua menurut kemarin. Ya, tapi mau sholatnya dia. Ayo, guys, kita lihat Ayah Sofia dulu, foto-foto dan aku kasih terangan, baru kita ke masjid. Oh, yuk ditarik. Bisa gendong aja, digendong aja jalan. Papa
Oke, ini adalah di dalam masjid. Masjid apa? Ini masjid apa? Hagia Sophia. Hah? Hagia Sophia. Hagia Sophia, masjid yang dulu ini baru apa? Dinyatakan masjid Islam. Ya, kita salat Jumat dulu. Assalamualaikum. فتولى عنهم Jadi di sini kereta itu di jalan-jalan biasa kayak jalan raya kayak gitu ini contohnya. Nah contohnya kayak gini. Ini kereta ini, kereta seperti tapi di tempatnya di jalan raya kayak di jalan raya biasa gitu. Jadi keretanya kayak di jalan raya. Kalau di Indonesia itu kayak di jalan raya biasa. Kalau di Indonesia kan ada relnya sendiri. Kalau di sini sebelahnya juga pakai aspal. Kalau di Indonesia pakai batu-batu itu. Sini pakai aspal. Tapi orangnya tertib-tertib di trotoar semua jalannya. Kalau tapi itu ada sepeda itu. Tapi ada sepeda. Nah, putar balik dia, Cok. Kayak di Indo kan sih. Nah. Nih. Wah, itu orang nggak tertib itu mungkin. Kayak di Jakarta banyak, di Jakarta, di Pandaan juga. Nah, di trotoar ini ramai. Jalan. Dia sama kayak di Indonesia, dia jalannya dari arah kiri. Kalau di Amerika dari kanan. Oh, di sini sama kanan. Kalau ke sana, kalau nang kono kanan loh. Di kiri. Supirnya di kiri. Oh, di sini kanan. Jadi wudhunya duduk kayak gini, Cong. Nah, ini wudhunya. Kita duduk di sini. Nah, sepatu habis wudhu langsung dipakai lagi. Soalnya kalau di dalam pas pemeriksaan nggak pakai sepatu nggak boleh masuk. Itu batas suci soalnya. Ngelepasnya harus di batas suci. Ya, kayak gini wudhunya. Itu yang
bakso. Jangan jalan pecel lagi dia pecel nih. Oh, betul. Bubui. Bukan. Itu mana? Oleh kono teko masakan mak lagi. Pas cukup widik kono. Ini pembukaan tak berarti? Makasih. Coba, Mbak. Aku enggak narbene masih gak mangan wis meneh. Aku nggo saus nek omah. Ini yang pecel. Mendingan makan tempe, Mak. Tempe tok enak ya. Tempe tak. Kocek kayak gini kan? Hah? Enak. Yo apa yang mangan ya? Oh, enak, ngene enak. Sik ae Tinggal, yo. no piye. Yo. Ini kalau pakai ini ya senjata. kalau pakai ini nih ya ngotot kita ini. Caranya ini kayak gini. Nih. Ya. Setelah itu kalau kayak gini kita nggak ngotot. Di tangan aja wis berarti. Nah, ini yang praktis. Tutorial Pak bumbune. Ditutulkan. Ribet. Suwen. Terus pakai sup. Sup ini sih mulai gitu sih aku. Coba wis. Tes. Dan Indonesia kayak apa? Oh nggak ada sih. Aslinya aneh aja rasanya. Cuman mau nggak mau ya harus dengan mau. kondisi kita dingin mau nggak mau diisi perutnya. Terus kuat ya kuat harus kudu dilek. Gak ngono kering. Ya coba ya. Kayak pohon ya. Bismillah. Godok kamu. Jangan sagu ya. Kayak pasta gigi loh, Pak. Salsa. Itu koncone tenang turut yang sekolah. Melon. Memang gawat. Kamu shake. Soy sauce. Wait. Saus Chili? Saus. Kecap. Kecap. Kecap lah, aku kok nganu saus. Oh tulisannya kecap. Iya, bahasa Inggrisnya saus. Lah iku kok Oh alah. kuwat gak. Lagi apa lek ngono ayo? Kayak iki kecap, iki saus. Kicap. Hot. Iki lho pedes. Iki bener. Ora kudu. Apa ibu Chili sauce. Apa bisa? Hepsini chili sosuna Apa? Sing pedes. Pin kan Win? Yan, duduk Yan. Bedo, kan? Tuh pakai mangan gak ikhlas. Lek kayak sego gak ikhlas. Chili sauce. Oke, bon cabe. Masa ngono ikutan chili sauce. Carane Kiko iki lek kayak mangan gak ikhlas. Coba itu. Yo. Kawe wakeng. Gede ta. Oh iya. Syukron. Ya. Udah aku ya ke bawah nih. Oke. Coba kabeh nggih sendok ini nggih tangan los. Loh, kok kayak Ketan. ya kayak ketan ya. Minyaknya kadek wakeh yo. Iki apa iki? Nggih. Anu, Kupang. Tempe mawut. Masih sik nemu sego, masuk Jan. Kok mau. Bisa mlebu yo. Iya. Gak kena ngempet yo. Hah? Masuk.
Berangkat bikin Ya, Bapak sekalian, sekarang kita menuju kota Bursa, kurang lebih 3 jam dari sini. Kita menyeberang Selat Bosphorus dengan kita pakai jembatan Bosphorus yang dibangun pada tahun 1973, yang jembatan pertama. Habis itu masih ada kurang lebih 3 jam dari sini ke Bursa. Kita lihat kalau ada waktunya. Kita menuju Masjid Hijau yang dekat makam Mehmet Çelebi. Makam siapa itu? Buyutnya Muhammad Al-Fatih. Buyut. Berarti ayahnya Muhammad Al-Fatih. Grandpa. Ini benteng Konstantinopel yang sebelah kiri. Keliling kota kuno, panjangnya 22 km. Meriam yang dibangun khusus, yang disuruh dari Fatih Sultan Mehmet khusus bangun untuk benteng ini yang tebal-tebal, karena zaman kuno susah menembus kotanya, Bapak sekalian. Hampir 55 hari kotanya tentara Islam mengepung kotanya, terus berhasil dapat setelah 55 hari dimimpi oleh Fatih Sultan Mehmet 1453. Fatih Sultan Mehmet setelah dia masuk kota, langsung dia suruh ke bangunan yang tadi kita lihat, Hagia Sophia. Dia suruh pasukannya ganti fungsinya Hagia Sophia jadi masjid. Tapi dia bilang jangan merusak bangunan-bangunan atau gereja-gereja, ganti fungsinya jadi masjid saja. Itu jadi toleransi untuk agama Kristen, karena tujuan dia jadi raja bukan untuk orang Islam, raja atau king untuk orang Yahudi, orang Kristen maupun orang Islam juga. Ya. Oleh karena itu Fatih Sultan Mehmet sangat pintar, Bapak sekalian. Dia berbicara 5 bahasa, bahasa Turki, bahasa Romawi, bahasa Parsi, bahasa Arab. Orangnya pintar sekali. Bahasa Madura nggak bisa? Ya, bahasa Jawa. Ya, Fatih Sultan Mehmet waktu dia menakluk Istanbul umurnya 21. Terus waktu dia masih anak kecil dia bisa hafal Quran. Waktu dia masih umur 7 dia bisa hafal Quran. Dia 7 tahun bisa hafal Quran. Sangat pintar. Terus dia punya astronomi, matematika, fisika semua udah dia kuliah. Terus filosofi, selalu dia baca sejarah Yunani, Romawi. Ini benteng apa? Benteng yang tadi sama, panjangnya 22 km. 22 km. Konstantinopolis. Ya, bagian Eropa sini, Asia di depan, sebelah kanan. Masjid yang di atas bukit baru dibangun, salah satu paling besar masjid dibangun di Istanbul, baru 2 tahun yang lalu diresmikan. Menaranya yang sebelah kanan juga baru bangun. Itu restoran dan fungsinya anten HP, untuk televisi juga dipakai sebagai antena. Kita pakai jembatan yang ini, jembatan Bosphorus, kurang lebih 1,5 km panjangnya, tingginya dari muka laut 65 meter. Topkapı yang tadi sebelah kiri. Ajan tadi dia mikir Rahman. Itu patung siapa? Ya, itu Raja Sultan Utsmania. Kenapa? Yang pertama cuacanya gak cocok. Kedua harganya motor mahal. Sepeda bajaknya mahal juga.
tinggi sekali. Sepeda motor lebih mahal nih. Sepeda Iya. motor daripada mobil. Ya mobil lebih murah daripada motor. Oh ini. Terus cuacanya nggak cocok, nggak bisa pakai kedinginan kan? Terus berarti ini kota paling macet nomor berapa? Hah? Kota paling macet. Istanbul. Iya, nomor berapa seluruh dunia tadi? Nomor 1. Nomor 1 mungkin ya. Jadinya tapi ganti-ganti sama Moskow dan Jakarta. Jakarta nomor keempat mungkin. Berarti ini sepi ya, kayak gini sepi. Ya gara-gara itu ya. Rona. Karena banyak orang kerja kan. Terus pandemi ya buat sedikit matinya sepi. Terus sekolahnya tutup juga. Oh, kalau motor lebih mahal daripada mobil. Ya, maksudnya membandingkan karena kalau dengan mobil harga mobil bisa dapat ya pajaknya tinggi. Yang baik pakai mobil saja karena cuacanya nggak cocok juga. Vallahi çok var bu ara öyle. Zaten Türkiye'de miyiz, başka bir yerde miyiz belli değil yani. Ya bunlara böyle pil verdiğince böyle var. Di sini kalau di sini pembangunan pakai apa, semen atau? Semen. Tetap semen. Semen tapi yang kuno biasanya pakai batu gini. Itu yang bangunan-bangunan yang ratusan tahun yang lalu biasanya pakai batu-batu yang gini dipotong. Tapi ada pakai modern yang teknologi dipakai semen. Nanti kita akan lihat bangunan yang sangat menarik Kapadokya dipakai gua. Kita tinggal di dalam gua ya. Kapadokya. Sebelah kiri ada stasi kereta api namanya Orient Express. Pernah dengar nggak karya Orient Express yang namanya Agatha Christie? Agatha Christie yang bikin apa? Novelis, dia novel. Kereta ini kereta yang sangat luxury, sangat yang apa namanya mahal, itu mulai dari Perancis selesai di Turki. Kereta itu disebut karya Agatha Christie, namanya Orient Express. Terus banyak film shoot tentang atau terkait Orient Express juga. Banyak film shoot di sini di Turki seperti James Bond, Skyfall. James Bond. Ya, James Bond. Terus apa namanya, salah satu yang terkenal lagi Taken 2. Ya. Hollywood sering tawar aku jadi artis main di James Bond, tapi aku menolak. Karena nggak dengar ya? Ya, karena dengar dikit, duitnya dikit. Ya ini kereta, bukan kereta, siapa? Pelabuhan. Ferry ini kerja dari apa, bawa mobil-mobil dari Eropa ke Asia atau terbalik dari Asia ke Eropa juga, karena kalau ada macet orangnya suka pakai ini, padahal lebih mahal daripada jembatan. Dari sini sangat terkenal Emino ini, misalnya di atas bukit salah satu lampang Istanbul namanya Galata Tower, dibangun oleh orang Romawi juga. And then ada pasar Mesir, ada jembatan yang terkenal dengan restoran-restoran ikan. Di belakang ada penjualan ikan. Banyak memancing. Terus ada salah satu masjid yang dibangun zaman Utsmani hampir 300 tahun yang lalu, tapi namanya masjid baru. Padahal dibangun 300 tahun yang lalu, namanya saja baru. Baru, new, yeni cami, new itu baru. Toilet. Klasik orangnya nggak paham toilet apa. Di Istanbul ada banyak fasilitas untuk kendaraan transportasi umum, misalnya ada tram, yang sebelah kiri tram, bukan tren atau apa
apa namanya, bukan metro, itu tram. Kereta tram. Ada tram juga, ada metro juga. Metro di bawah tanah, ini di atas, di muka sana. And then ada, nah itu semua bisa dipakai. Kalau kotanya Pak Presiden di mana? Kotanya ternyata banyak presiden pakai, misalnya ada Ankara, ada Istanbul, ada banyak istana-istana. Dia nggak apa namanya, dia suka bangun banyak istana. Yang salah satu paling besar di Ankara, tapi dia bangun yang untuk musim panas juga. Dia menghabiskan $1 miliar untuk sendiri. Saya bisa bayangkan nggak? $1 miliar dia pakai satu istana, dia bangun satu istana. Orangnya malas sekali. Sekarang ada pandemi, ada orang yang lapar, nggak ada dapat makanan. Tapi presiden kita, dia sombong banget, dia mau bangun satu istana yang di Mediterranean untuk pakai musim panas saja. 1 minggu atau 1 bulan dia pakai di sana, dia untuk musim libur maksudnya. Erdogan. Ya, Erdogan, dia sombong banget. Karena dia udah bangun satu istana yang dia menghabiskan dari karya ada hampir $1,5 miliar. Dia bangun satu istana, terus mungkin nggak cukup, dia bangun satu lagi di kota Marmaris, kota yang kecil, ya kota. Di sini ada jualan alat-alat untuk rumah. Buku cetok ada. Ya, di istana ini langit-langit dipasang emas, Sultan yang suruh bangun istana ini menghabiskan 36 ton emas untuk pakaian, untuk konstruksi dan dekorasi. Hampir 6 sultan terakhir pakai istana ini, pusat pemerintahan. Pintunya sangat bagus, lihat sebelah kanan. Pakai marmer yang aslinya dari mana? Dari Tulungagung. Taman Dayu. Banyuwangi. Ya, dari Indonesia kan? Bukan, dari Marmara, Laut Marmara. Artinya marmer kan? Udah lupa. Marmara. Marmara. Mustafa Kemal Atatürk ada foto-fotonya dipasang di dinding. Meninggal di istana ini pada tahun 1939. Tapi makamnya di Ankara, kota Ankara, bukan di sini. Ngomong marah-marah. Marah-marah kau. Marah. Mau marah-marah. Marah-marah bere-bere. Kresek kan? Sekarang kresek dah. Kresek. Jual nanti. On katut dulu. Jaket raha lo. Oh, itu Bu. Oh iya, di atas. Ambil Nora. Itu. Apa? Ini sudah munduran.
wis tak. Kuncinya semua kamar kita lantai 2, restoran satu lantai di atas satu lantai. Mulai jam 7.30. Sekarang jam 7 mungkin 30 menit lagi makanannya set menu. Kita harus kumpul baru mereka sajikan makanan satu lantai di atas saja. Ya, lantai 1. Terus besok tempatnya sama juga. Tempat sarapan tempatnya sama. Jam 7.30 restoran dibuka jam 7.30, 8.30 kita berangkat ya 8.30 karena nggak ada porter yang baik turun bawa kopernya sini masing-masing dan baru kita masukin mobil setelah sarapan selesai baru kita kumpul atau sebelum Anda bisa bawa koper dulu baru naik restoran. Password internet nggak usah, maksudnya dari pakai password langsung bisa masuk, terus bisa bagi kuncinya. Jam 7.30 makan ya? Ya 7.30 sekarang makan malam, besok sarapan 7.30 juga, besok 7.30. Oke. Sekarang kita istirahat dulu. Kita nggak jadi ke bursa, ke majelis soalnya. Kita udah kelelahan. Kita nggak usah paksakan, soalnya besok masih ada tempat-tempat banyak. Kita siap-siap aja buat mandi, kita beres-beres, kita bersihin, terus kita makan.